We're going to Botswana. It's very hot. It's very hot here. Very hot. Panas banget, guys. Aku mau potong rambut, guys, di rural area. Hai, long? Ya. Hilang? Ya. Dan minutes. Okay. Just cut my hair shorter. The same model, but just a bit shorter. Please cut my hair. So the ribbon should come out, not so. This ribbon behind you. Yeah, just make it nice. Ini adalah hari terakhirku di Lusaka sekaligus di Zambia. Hari sebelum pergi meninggalkan Lusaka, aku memutuskan untuk memotong rambutku di salon yang lokasinya hanya berjarak 200 meter saja dari tempat penginapanku. Thank you. Same model. Entahlah apakah si Pak Botak ini bisa memotong rambutku dengan bagus atau tidak ya. This is cutting hair in a rural area in Lusaka. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on a front. Izakara bob. Eh? Ifupikeko? Izafuki kako. Kazani kasaku. News ngachukum. Hanya satu hal yang tidak aku expect banget, kupikir Pak Botak akan motong rambutku dengan menggunakan gunting. Tapi ternyata rambutku dipotong dengan menggunakan hair clipper atau mesin cukur rambut. Aku cuma diam terbengong melihatnya. Seumur hidup baru kali ini aku merasakan potong rambut dengan menggunakan hair clipper. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. And the pressure's on. You feel it. But you got it all. Believe it. Why are you not using scissor? This is my first time This is your first time. using this one. Okay. Why are you not using scissor? Scissors. No. Scissors is difficult for me. You're so different. It will be difficult for me. Difficult. Yes. So you just- easier to use this. Yes, machine. I said, I will just use a clip. Aku yakin pasti Pak Botak belum pernah memotong rambut cewek berambut lurus. Karena memang tidak ada orang Afrika yang punya rambut lurus alami kecuali memakai rambut wig. Kemungkinan besar ini adalah pertama kalinya beliau memotong rambut cewek dengan rambut lurus. Dan hasilnya pun jadilah seperti ini deh. Tidak seperti model rambut yang kuharapkan. Tapi tidak boleh kecewa juga karena ini cuma salon sederhana di desa yang harganya sangat terjangkau. Hanya 50 kwacha saja. You're seeing, eh? You're able to see. Jam menunjukkan pukul 8 pagi waktu setempat. Padahal sebelumnya aku sudah tiba di Terminal Lusaka ini pada pukul 5 pagi. Jadi ada delay lebih dari 3 jam di mana aku hanya duduk-duduk menunggu di dalam bus. Oh iya, bus lah yang mengantarkanku ke Terminal Lusaka. Di tengah kesibukannya, dia masih menyempatkan waktu untuk mengantarku ke terminal, mengingat kawasan Terminal Lusaka cukup berbahaya, terlebih sebelum matahari terbit. Karena tingginya tingkat kriminalitas seperti yang sudah kujelaskan di video sebelumnya. Sayangnya aku tidak merekam video sama sekali saat berangkat menuju terminal bersama Boster yang sedang mengenakan seragam polisinya. Semua peralatan, termasuk ponsel dan kamera, aku masukkan semua ke dalam tas demi alasan keamanan. Ada yang tanya, berapa aku bayar polisi bodyguard? Tidak ada, aku tidak bayar sama sekali. Warga Zambia memang baik-baik dan ramah-ramah. Aku sendiri juga tidak dibayar saat menjadi volunteer di Livingstone. Kami saling membantu satu sama lain, bukan saling menyakiti. The
drum still calls from the mountain's crest. Ketika melintasi jalanan ini, terlihat begitu tinggi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Tidak heran, data terbaru menunjukkan koefisien Gini di atas 50%. Artinya, Zambia termasuk salah satu negara dengan ketimpangan sosial ekonomi yang sangat tinggi di dunia. Ini adalah kawasan elit dengan pusat perbelanjaan modern, rumah atau apartemen mewah, dan mobil-mobil SUV di Lusaka. Tidak jauh dari sini ada pemukiman padat dengan akses listrik, air, dan pekerjaan yang terbatas. Kelas menengah relatif kecil dibanding banyak negara berkembang ataupun negara maju. Namun terlepas itu semua, secara umum lingkungan di Zambia bersih dan minim polusi. Harga tiket jurusan Lusaka menuju Gaborone Botswana adalah 1.200 kwacha. Sementara itu, jarak antara kedua ibu kota adalah sekitar 1.500 km. Waktu tempuh perjalanan di atas 24 jam atau lebih dari 1 hari. Tidak ada kepastian jam berapa bus akan sampai Gaborone karena nantinya perjalanan akan berhenti terlebih dahulu saat melewati perbatasan Zambia dan Botswana untuk screening imigrasi. Badan, fisik, dan mental harus kuat. Duit saja tidak cukup untuk keliling dunia. Tidak banyak bekal yang kubawa saat naik bus, hanya sedikit snack dan pisang. Syukur saja, jalan raya di Afrika bagian selatan lebih bagus dan lebih mulus daripada jalanan di Afrika bagian timur yang kebanyakan sudah pada rusak. Dan dalam perjalanan, lebih banyak kulihat lahan tanah kosong hijau yang khas dengan hutan savananya di negeri yang populasi penduduknya di tahun 2026 ini hanya sekitar 22 jutaan saja. Bus tidak langsung menuju Gaborone, tapi juga berhenti di setiap kota-kota besar baik di Zambia maupun nantinya di Botswana. Terlebih nanti akan melewati Livingstone. Wah, aku akan balik lagi nih ke Livingstone. Tapi ini hanya untuk lewat saja. Sebab Livingstone adalah kota perbatasan yang menghubungkan berbagai negara, tidak hanya dengan Botswana, tapi juga dengan Zimbabwe, Namibia, dan Angola. Tidak terasa waktuku di Zambia sudah selesai sampai di sini. Suka duka, mati listrik, mati lampu, internet lelet, sudah kulalui semuanya di Zambia. Sekarang saatnya geser ke negara sebelah. A lion roars but it cannot rest. Roots run deep but the trees still bare. Africa waits while the world won't care. Aku memang sengaja duduk di barisan depan biar bisa melihat pemandangan sepanjang perjalanan dengan lebih jelas. Hutan savana khas Afrika bagian selatan yang sebagian besar terlihat di samping kanan dan kiri jalan. Setelah 9 jam perjalanan, kami sampai di ujung perbatasan Zambia di mana bus berhenti sejenak selama 30 menitan. Masih di wilayah bagian Zambia, di sini ada jasa tukar uang khususnya untuk menukar ke kurs mata uang Botswana yaitu Pula Botswana. Busnya berhenti sebentar untuk tukar duit. Ada banyak yang berduit di sini, kan? Barusan juga aku tukar duit $20 dapat 240 pula. Pula itu adalah nama mata uang Botswana. Pula namanya. Nah, ini duitnya. Udah dapat Botswana tuh. Jadi $20 dapat 240 pula. Rate-nya jelek sih, tapi tetap dikit gak masalah, langsung keluar aja. Aduh, capek banget, ya ampun. Rasanya pengen mandi, terakhir mandi baru semalam. Ini jam 5 sore, mau jam 6 sore ini. Terakhir mandi kemarin jam 8 malam terakhir mandi. Dan sampai sekarang aku belum mandi. Panas pula di sini. Bos, ini bukan Malaysia ya? Umur ya, jadi umur ya. Nunggu lagi, capek deh. Masih nunggu guys, ini masih nunggu lagi guys. Padahal udah selesai urusan ada duit, tapi masih nunggu lagi. Udah jam 6:30 pula, jam 6:30
Aku agak deg-degan nih mengenai visanya. Agak deg-degan memang. Kira-kira nanti visa masuk Botswana beneran di ACC nggak ya? You are rich. You have a lot of money. A lot of money. Bus sekarang sudah berangkat lagi menuju pos perbatasan Zambia dan Botswana. Thank you. Untuk diketahui, bangunan pos imigrasi antara Zambia dan Botswana berada dalam satu area dan satu gedung yang sama. Ini lebih mudah dan praktis karena banyak negara yang memiliki pos imigrasi yang saling berjauhan satu sama lain. Guys, ini sanitasi dulu. Sanitasinya adalah dengan menginjakkan kaki ke tempat yang sudah disediakan. Artinya, ini adalah pertanda sudah masuk ke kawasan negeri Botswana. Jadi barusan lewat sanitasi, injak kaki buat sanitasi kaki. Selama ini baru ada di sini sih kalau aku ya. Ini ngelewati perbatasan. Langitnya itu loh bagus banget, warnanya cerah banget. Hanya saja cuaca di kawasan ini cukup panas saat memasuki musim kemarau. Ini kedua kalinya aku di sini. Yang sebelumnya kan kemarin aku cuma sampai sini aja, nggak kemana-mana. Aduh guys, aku udah dapet visanya, ya ampun, sampai debat cuma dikasih 14 hari dan ternyata memang bisa ya. Cuma bayarnya $23, cuma $23 aja. Ini ya imigrasinya, nggak begitu ramai. Aku paling terakhir nih ditinggal. Busnya mana? Oh itu busnya. Ya ampun. Ya ampun, aku udah resmi masuk Botswana. Selamat datang di Botswana. Africa still waits through the pain and the chains and the gates. Ini lagi pengecekan guys, pengecekannya tradisional banget, dicek cara manual, repotin aja buka-buka koper. Au. Sakit dicopot nyamuk. Guys, aku udah dapet visa di Botswana. Ini bukti resitnya. Ya ampun, nyamuknya gatel banget. Ya 300 pula, kurang lebih $23. Terus ini visanya. Saya cuma 14 hari aja. Tadi aku udah debat gimana kalau aku bayar lebih. Aku coba bribe gitu kan, aku coba sogok. Bayar 2 kali, aku kasih lebih. Gimana cara biar 30 hari. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa disogok. Berarti pemerintahan Botswana cenderung lebih bersih ya daripada negara lainnya. Terus katanya aku kalau mau extend harus perpanjang pakai visa online, visa. Gak tau lah, ntar dilihat dulu. Beginilah situasi pos imigrasi Zambia dan Botswana yang berada di Kazungula. Seperti yang kuceritakan di video sebelumnya, Kazungula ini bukan cuma perbatasan biasa, tetapi menyimpan salah satu cerita geografis paling unik di Afrika dan satu-satunya quadripoint yang ada di dunia. Apa sih quadripoint itu? Artinya adalah sebuah lokasi geografis khusus di mana batas wilayah dari 4 negara yang berbeda hampir bertemu pada satu titik yang sama. 4 negara itu diantaranya Zambia, Botswana, Zimbabwe, dan Namibia. Kulihat-lihat di sekitaran, baik dalam penumpang bus ataupun di imigrasi sini, tidak ada turis asing, kecuali diriku. Bosan sih, lumayan lama busnya berhenti di pos perbatasan ini. Lumayan guys, di sini ada toiletnya gratis, nggak perlu bayar lagi. Dan lumayan bersih, cuma nggak ada tempat cebok. Apalagi aku lagi dapet guys, puyeng deh rasanya. Oh iya, busnya udah ready. Kembali ke naik bus. Itu tadi tempat screening untuk pemeriksaan bagasi. Itu imigrasinya di situ. Ini koper aku. Ya, thank you.
Misis dulu guys, panas banget cuacanya kayak di Indonesia, gerah panas. Di sini nggak bisa jaketan karena panasan. Jaketnya aku copot saking panasnya guys. Hai. You going This is to Kazungula. We are going to Botswana. Barcelona? Francis Town, Kablan. Yay! Hi! So hot here. Kazungula border post here. It's very hot. Zambia very hot here. Very hot. Very hot. God. Very hot. Yeah, I'm sweating a lot. Very hot. Are you tired? No, not tired. Are you tired? No? No. Hi! So now we are heading where? I want to go with my young brother in Japan. To Kablan, no problem. Japan? No, Indonesia. Indonesia? Yeah. You can go with my young brother. Here in Zambia, no job in Zambia. No nice job. No, I want to go to Joburg. Working in the bus, unless you buy him a bus. Bus? Working in the bus as an inspector. So you need someone. Oh, Are you married or single? I am complicated. Are you? Proceeding to South Africa. I am heading to Gaborone Yes. and then trying to apply for visa to South Africa. So you'll be how Joburg. long in Kablan? They just give me 14 days. I wish for 1 month, but they didn't want to give me. Yeah, So after that unfortunately. you go to South Africa. Yes. Then South Africa go back home. No, to Cape Town. I want to settle in South Africa, I think. And to settle in South Africa. Yeah. Is it good? Yeah. Good? South Africa. Nice, What What? state in South Africa? Yeah. What is the best country in Africa? South Africa is the best. You? South Africa, no. South Africa? Me, no. Where? Zambia. Zambia? Yes. And you? Nigeria. Nigeria? Why? Lago or Abuja? Now in Nigeria there is too much population. Yeah, too much population. Can't say that. High crime. Yeah, I crime every day. Even Lusaka also crime. No, not much. Yeah. So you go with my brother. Why? Together. It's No. like you too much. No, I want. Just admiring you too I want. much. I want tall. Huh? I want tall. Tall. I want taller. Panas banget guys. Nyamuknya ganas banget, gila banget di sini nyamuknya. Digigitin sampai gatel banget. Ya ampun, lama banget di sini. Ternyata bus berhenti di pos perperasan ini selama 2 jam. Gerah banget rasanya. Aku sendiri tidak tahu kenapa bus berhenti begitu lama di sini. Rasanya pengen banget mandi. Badan sudah lengket dan mood juga lagi tidak baik-baik saja karena lagi dapet. Her heart beats strong, her spirit great. Africa still waits. Waktu sudah menunjukkan di atas jam 8 malam yang berarti aku sudah menghabiskan 12 jam lebih perjalanan dengan bus ini. Gelap banget sepanjang jalan. Hanya lampu bus yang menerangi jalan. Jarang sekali kutemui kendaraan lain. Sepi banget. Aku hampir tidak melihat apa-apa di samping kanan ataupun kiri jalan. Yang sepertinya hanyalah hamparan tanah kosong di wilayah negeri Botswana ini. Kemudian di tengah perjalanan kami diminta turun dari bus untuk pengecekan dokumen. Jam 12 malam ini disuruh turun dari bus, terus ada pengecekan paspor. Nggak jelas ini apa kok kayak gini sih. Ngantuk banget cuy. Tadi dah enak-enak tidur di dalam bus, tahu-tahu disuruh turun dari bus, suruh bawa paspor. Aduh, terus sterilisasi kaki lagi.
still waits. Hampir tidak ada penerangan di jalan, tetapi justru itulah yang membuat langit malam tampak begitu cerah secara alami, dengan bintang-bintang yang terlihat jelas di atas Ini sana. masih tengah perjalanan. Nah kan? Belum setengah perjalanan, masih seperempat perjalanan. They broke the soil. Kalau aku lihat di sini aku lagi di kota Kaun Kuanta. Namanya lucu ya. Di sini masih seperempat perjalanan terus disuruh jalan. Aneh sih. I'm tired. Where are we going now? Your turn. Sleepy. Where are we going? No, not yet reaching Francistown. From Francistown is when. I mean, when they ask us to get out from the bus Huh? and then walk like this, why like this? We are checking the passports. It's We weird. haven't checked yours. So. Yeah, Why? but why? Then we should walk like this. No. Normally in other country, the police just go inside the bus and they check the passport. This is Botswana. Very weird. Not practical. Kami melewati kota Francistown, kota terbesar kedua di Botswana. Ternyata bus yang kutumpangi dari Lusaka, Zambia berhenti hanya sampai di sini, lalu balik kandang ke negaranya. Dari sini, penumpang yang melanjutkan perjalanan ke Gaborone dioper ke bus lain, bus lokal Botswana dengan rute Francistown Gaborone. Cukup kaget dengan cuacanya di Botswana. Tadinya di perbatasan KwaZulu atau Botswana bagian utara aku kepanasan, dan sekarang di sisi timur Botswana aku malah kedinginan. Dari informasi, memang cuaca di siang hari cenderung kering dan panas, dan malam hingga pagi hari suhunya drop cukup drastis, dan bahkan suhunya bisa sampai 5 derajat jika memasuki musim dingin. Ini suasana jam 5 pagi. Sekilas infrastrukturnya terlihat lebih bagus dan terawat baik dibandingkan dengan negara-negara di Afrika pada umumnya. Ditambah pula aspalnya bagus, aspalnya halus di sini. Her heart beats strong, her spirit great. Africa still waits, still. Aura, energi, dan hawanya langsung beda banget saat memasuki Botswana. Itulah alasannya ada yang bilang setiap negara membawa energi dan atmosfer yang berbeda. Aku semakin penasaran dan tidak sabar lagi untuk eksplor Botswana lebih jauh. Walaupun Botswana adalah negara tetangga Zambia dan Zimbabwe, tapi feels-nya beda banget. Suasananya terasa lebih kalem dan tenang. Pemandangan hutan savana di kanan kiri jalan memang cenderung mirip, tapi entah kenapa atmosfernya terasa berbeda dan lebih rileks. Tidak heran jika Botswana dikenal sebagai destinasi safari premium yang menyasar turis berbudget tinggi. Terakhir, kegiatanku volunteer di benua Afrika sudah selesai. Sekarang aku menjadi turis biasa pada umumnya. Terima kasih pada pihak-pihak yang sudah mendukungku. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah nonton. Dah.